Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, ikutilah, simaklah channel Diniyah Al-Ikhlas ini yang selalu menampilkan ceramah-ceramah agama, pembelajaran kitab-kitab yang disampaikan oleh Ustadz Kiai yang mumpuni. Dengan adanya video-video yang saya share ini mudah-mudahan bermanfaat untuk anda semuanya, dunia dan akhirat. Jangan lupa klik like yang jempol ke atas, kemudian komen ditulis yang sopan, kemudian subscribe supaya anda bisa terus mengikuti video-video terbaru yang ada di channel Diniyah ini. Terima kasih anda telah menonton sampai selesai. Kita luruskan lagi niat kita dalam belajar. Kita jadikan belajar ini sendiri sebagai amalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Kita berharap usaha bagaimana dengan amalan yang namanya belajar ini sendiri, sebelum mengamalkannya, sebelum memahaminya, baru amalan belajar ini kita usahakan bagaimana menjadikan diri kita ini tambah dekat dengan Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Di antaranya dengan meluruskan niat kita dalam belajar. Maka kita belajar semata-mata karena mencari ridha Allah Ta'ala, mensyukuri nikmat akal. Kita belajar dengan niat untuk menjaga agama. Ala hadin niyah wa ala kulli niyah as-salihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tata cara bersahabat. Dalam bab sebelumnya dijelaskan tentang siapakah orang yang munasib untuk dijadikan sebagai sahabat, kawan setia, kawan dekat. Tidak setiap orang layak kita jadikan kawan setia. Kemudian dijelaskan ada 5 sifat orang-orang yang memang layak untuk dijadikan kawan setia. Yang pertama, berakal sehat, cerdas. Yang kedua, baik akhlaknya. Ketiga, termasuk orang yang amalannya amal soleh. Keempat, tidak rakus kepada harta dunia. Yang kelima, orang yang punya sifat jujur, bukan pembohong. Ketika kita sudah menemukan orang yang memiliki sifat-sifat tersebut, bagaimanakah sikap kita kepada mereka yang benar? Maka di sini Imam Ghazali akan menyampaikan akhlak kita, adab kita ketika punya kawan yang setia yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Walaupun ini sebenarnya beliau cantumkan dalam bab kepada kawan setia, tetapi bukan berarti harus kepada kawan setia. Kalau ini dijadikan akhlak kita terhadap seluruh umat Islam, itu juga sangat baik. Setidaknya bagaimana akhlak-akhlak yang akan dijelaskan nanti menjadi akhlak kita kepada kawan dekat kita. Setelah mengetahui cara-cara memilih teman, maka engkau harus mengetahui hak-hak persahabatan. Apabila telah terjalin persahabatan antara engkau dan temanmu, maka engkau wajib memenuhi hak-hak persahabatan. Dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban ini, ada beberapa tata cara yang harus engkau perhatikan pula. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mathalul akhawaini mathalul yadaini tawsilu ihdahuma al-ukhra." Perumpamaan 2 orang yang bersahabat itu seperti 2 tangan yang satunya membasuh yang lain, saling bantu-membantu. Kepada kawan setia
kawan dekat, akhlaknya bagaikan dua tangan, saling bantu-membantu satu sama yang lain. Dalam satu riwayat diterangkan bahwa pada suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke hutan. Beliau lalu memetik dua pohon kayu siwak, yang satu bengkok dan yang satu lagi lurus. Kemudian kayu yang lurus itu diberikan kepada seorang sahabat yang menyertainya, sedangkan yang bengkok diambil beliau sendiri. Sahabat itu kemudian bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, sebenarnya engkau lebih berhak mengambil kayu yang lurus ini daripada aku." Beliau kemudian menjawab, "Ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min nahar illa su'ila an suhbatihi hal aqama fiha haqqallahi ta'ala au adha'a." Orang yang berteman meskipun sesaat di waktu siang akan ditanya tentang persahabatannya. Apakah dia dalam persahabatan itu telah menunaikan hak-hak yang diatur oleh Allah atau menyia-nyiakannya. Beliau juga bersabda, "Mastahaba ithnani qattu illa kana ahabbahuma ila Allah ta'ala arfaquhuma bi sahibihi." Dua orang yang berteman yang paling disenangi oleh Allah adalah yang paling menyayangi temannya. Dari hadis yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati kepada kita bahwasanya yang dihisab itu bukan hanya ibadah, termasuk yang dihisab nanti di akhirat adalah pergaulan kita dengan teman-teman kita, apakah kita menunaikan hak-hak teman kita atau tidak. Termasuk haknya teman. Di sini Rasulullah SAW mencontohkan kepada teman setia urusan duniawi kita ngalah. Maka di sini Rasulullah mengambil dua batang siwak, yang satu bagus lurus, yang satu agak bengkok. Maka yang bagus dikasihkan temannya, yang bengkok diambil beliau sendiri. Ketika ditanya kenapa, karena nanti di akhirat akan ditanya mengenai pergaulan saya dengan kawan walaupun sebentar, apakah menekan haknya atau tidak. Berarti termasuk hak Allah kepada seorang hamba dalam pertemanan adalah kita harus bisa ikram kepada teman dekat. Kok kita tidak bisa ikram dengan teman dekat, berarti kita tidak menunaikan perintah Allah, hak Allah dalam pertemanan kita. Ini khusus teman-teman dekat. Tetapi kalau kita lihat kehidupan atau nasihat dari para aulia, guru-guru kita, seperti ini bukan hanya khusus teman-teman dekat saja, khususnya kepada seluruh umat Islam. Karena seluruh umat Islam hakikatnya bukan seorang hamba biasa, tetapi mereka adalah wali-wali Allah Ta'ala, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Hadis yang kedua, Rasulullah menjelaskan bahwa bila ada dua orang saling bertemanan, maka yang paling dekat derajatnya dengan Allah Ta'ala adalah yang paling sayang dengan temannya. Kalau dia paling banyak ikramnya, berarti dia derajatnya di sisi Allah juga lebih tinggi dibanding temannya. Adapun tata cara dan kesopanan dalam persahabatan adalah: pertama, lebih mengutamakan teman dalam urusan harta. Apabila tidak mampu berbuat demikian, maka hendaklah seseorang teman itu memberikan kelebihan harta yang telah diperlukan. Imam Nawawi
Al-Bantani beliau mengatakan dalam urusan ikram harta ini manusia kepada kawan setia ini manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada yang menganggapnya seperti pembantunya, kawan tetapi diperlakukan seperti pembantu. Bagaimana itu? Memberi ketika sudah tidak diperlukan. Kita melebihi keperluan kita terpenuhi, baru dikasihkan kepada kawan setia. Ini namanya memperlakukan kawan seperti pembantu. Yang kedua, memperlakukan kawan seperti diri sendiri. Bagaimana itu? Dibagi sama rata. Kalau tadi umpamanya ada uang 100.000, keperluan kita 70.000, yang kita kasihkan teman 30.000, berarti memperlakukan kawan setia sama seperti pembantu. Yang kedua, memperlakukan kawan setia seperti diri sendiri, berarti 50 dibagi 50. Akhlak yang tertinggi menjadikan kawan setia di atas dia. Keperluan kawan setia kita cukupi dulu, sisanya baru untuk keperluan kita. Inilah persahabatan yang paling tinggi. Tetapi ingat, di awal tadi sebelum memasuki bab ini Imam Ghazali ngasih nasihat, kawan setia ini yang memenuhi, yang layak dijadikan kawan setia, sehingga kita perlu sampai tingkatan seperti itu ketika memenuhi 5 syarat. Tapi sebenarnya sudah sampaikan, tidak harus kepada kawan setia. Kalau mampu kepada seluruh umat Islam itu sangat-sangat baik. Kita sudah dengar bagaimana kisah para sahabat tentang hal ini. Segera memberi bantuan tenaga kepada teman yang sedang memerlukan sebelum diminta. Kepada kawan setia itu jangan sampai dia minta bantuan baru dibantu, tetapi kita ada perhatian, kira-kira dia ini butuh apa, keadaannya apa, maka perlu kita bantu. Kita oleh masyayikh kita dilatih untuk berakhlak seperti kepada seluruh kawan-kawan kita, terutama yang satu mahalah. Kita dilatih seperti ini, bagaimana kita ini tanggap dengan kawan-kawan terutama yang seperjuangan dalam perjuangan agama dan dakwah ini. Ada 2,5 jam, kok ada kawan biasanya musyawarah harian ada, tiba-tiba nggak ada. Kita husnudzon, mungkin kawan kita sedang ada masalah, entah sakit atau ada masalah apa, kok biasanya hadir istiqomah sekarang tidak bisa istiqomah. Kita tanggap, kira-kira kita dekati, kira-kira dia ada masalah apa sehingga dia biasanya bisa musyawarah harian kok tidak tiba-tiba nggak bisa musyawarah harian. Kita bantu supaya dia bisa menemani kita lagi dalam amal agama. Yang ketiga, menyimpan rahasia teman. Setiap orang mungkin kita mengalami ada kawan-kawan yang curhat pada kita, ini rahasia, tolong jangan disebar-sebarkan. Untuk mengetahui ini rahasia atau bukan, tidak perlu dia ngomong ini rahasia jangan disebar-sebarkan. Sebagai ulama menjelaskan, dan Mahdi juga dijelaskan, kalau ada orang datang kepada kita, sebelum ngomong dia toleh kanan, toleh kiri, berarti apa yang akan dia sampaikan ini adalah pembicaraan yang rahasia. Ketika sebelum dia ngomong dengan kita, dia toleh kanan, toleh kiri, ada orang atau tidak, berarti apa yang dia sampaikan itu adalah perkara rahasia. Maka setelah dia sampaikan, jangan sampai kita bocorkan kepada orang lain. Ini namanya kawan setia yang khianat, tidak bisa menjaga rahasia teman. Nah, kalau itu suatu kemaksiatan bagaimana? Tadi di awal kawan setia itu adalah kawan yang soleh, kawan-kawan yang baik. Kalau kawan yang baik tidak akan merahasiakan kemaksiatan kepada kita. Saya akan nyuri, kamu rahasiakan, nggak mungkin kalau ini teman-teman yang setia.
Kok seperti itu, ini bukan kawan setia. Namanya kawan setia, dia akhlaknya baik, dia orang yang soleh. Menutupi cacat atau kekurangan yang ada pada diri teman, walaupun itu suatu kemaksiatan, selama tidak menimbulkan mudarat. Kekurangan-kekurangan atau hak ada dua, ada hakullah, kemaksiatan seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Ada kemaksiatan kaitan dengan seorang hamba dengan hamba yang lain. Kalau ini khususnya kaitan dengan seorang hamba dengan Allah Ta'ala, ini yang paling bagus adalah ditutupi, jangan sampai disebar-sebarkan. Kalau kita tahu kawan kita berbuat suatu kemaksiatan, selama tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar, tertibnya kita tutupi dan kita nasihati secara sembunyi-sembunyi, tidak disebar-sebarkan, dengan harapan sebagaimana Allah Ta'ala, sebagaimana kita menutupi aib saudara kita kaitan hakullah, semoga Allah Ta'ala nanti juga akan menutupi kekurangan-kekurangan kita. Kalau ada teman kita mungkin dia melakukan kemaksiatan kaitan hakullah, mungkin minum khamar atau mungkin punya hubungan-hubungan dengan wanita yang bukan mahram dengan cara yang tidak benar. Ini suatu kemaksiatan. Adabnya bukan kita sebar-sebarkan atau langsung kita laporkan kepada siapa seperti itu, tidak. Yang lebih bagus kalau ini kawan setia, khususnya kawan setia, adabnya kita tutupi, kita nasihati secara sembunyi-sembunyi, dan kita doakan supaya dia berhenti dari kemaksiatan tersebut, bukan malah dibocor-bocorkan. Ini khususnya lebih-lebih kemaksiatan yang kaitan dengan hakullah. Karena kemaksiatan sebagaimana di fikih 3, kemaksiatan yang kaitan dengan hakullah ini dibangun atas keringanan. Maka dikisahkan dalam hadis, ada seorang sahabat datang kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, saya ini telah zina, tegakkan hukuman kepada saya." Maka Rasulullah berpaling. Kemudian dia ngomong yang kedua kali, ketiga kali. Rasulullah tanya, "Kamu ini ngomong seperti ini sehat enggak? Kamu ini seperti ini sadar enggak? Kalau kamu ini ngomong mengaku zina nanti akan dirajam?" "Iya, saya ini sadar." Singkat cerita, para sahabat akhirnya sahabat tadi dirajam oleh Rasulullah. Dari sini para ulama mengambil pelajaran. Rasulullah sendiri mencontohkan seorang sahabat ikrar berbuat maksiat, itu Rasulullah pura-pura tidak dengar, berpaling. "Ya Rasulullah, saya zina." Belum, seolah-olah nggak dengar, berpaling. Berkata kedua kali, berpaling lagi, ketiga kali, baru Rasulullah menanggapi. Maka dari sini ulama menyampaikan terhadap hakullah yang dilakukan kawan, kemaksiatan yang kaitan dengan Allah Ta'ala, bagusnya adalah ditutupi, bukan disebar-sebarkan. Tetapi bukan berarti kita tidak ada fikir untuk menghentikan kemaksiatan. Tetap kita ada fikir untuk menghentikan dia dari kemaksiatan. Yang kelima, tidak memberitahukan kepada teman omongan negatif orang-orang tentang dirinya. Tidak menyampaikan, "Kamu kata si fulan kok kalau ngomong seperti ini. Kemarin si fulan ngomong sama saya, katanya kamu itu kalau sholat toleh kanan, toleh kiri. Si fulan cerita sama saya, katanya kamu tuh kalau keluar sering izin." Seperti itu. Kata-kata yang menyakitkan hati kawan kita, perkataan orang-orang tentang teman kita yang kalau ini didengar teman kita menyakitkan hati, kita sebagai kawan setia tidak menyampaikan perkataan tersebut kepada kawan kita, karena hal itu akan membuat sakit hati. Kecuali
kalau di situ nanti ada maslahat tersendiri, ada suatu kebaikan, mungkin suatu kemaksiatan yang memang perlu harus dihentikan, barulah kita sampaikan. Selalu menyampaikan pujian orang lain kepada teman. Sama seperti tadi ringkasnya, jangan menyakiti hati teman, tapi kita usaha menggembirakan teman. Di antaranya kalau ada pujian orang lain kepada teman kita, kita sampaikan. Kata si fulan, Masya Allah, kamu ini kalau keluar orangnya sangat tertib sekali, umpamanya. Yang ketujuh, mendengarkan dengan baik ucapan teman ketika dia sedang berbicara. Kalau kita ngobrol dengan teman kita, ya kita dengarkan dengan baik, tidak toleh kanan, toleh kiri, atau kita dengarkan sambil nulis, atau kita dengarkan sambil ngerjakan sesuatu, tidak. Tetapi kepada teman setia khususnya, secara umum kepada seluruh umat Islam, kalau kita diajak bicara, ya sudah, seluruh keaktivitas kita hentikan, tawajuh mendengarkan pembicaraan dia. Yang kesembilan, memanggil teman dengan panggilan yang paling disukai. Maka jurukan-jurukan yang aneh-aneh, namanya Bagus dipanggil kucing, namanya Arifin dipanggil, ada panggilannya bermacam-macam. Biasanya anak-anak muda seperti itu, ya seperti itu tidak baik, dihindari. Kepada teman, panggil dengan panggilan yang paling dia sukai. Memuji kebaikan teman. Bila dia berbuat baik, kita puji. Berterima kasih atas perbuatan baik teman. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw mithliha. Apabila kita diikram, paling tidak membalas dengan balasan yang setimpal. Usahakan membalas dengan balasan yang lebih banyak lagi. Kalau kita ada orang mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum, minimalnya kita balas Waalaikumsalam. Yang paling bagus dijawab dengan lebih banyak lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih bagus. Jangan dibalik, yang salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita cuma jawab Waalaikumsalam. Ini balasan bukan setimpal, malah lebih sedikit. Setidaknya balasan dengan balasan yang setimpal. Membela kehormatan teman seperti halnya dia membela kehormatan diri sendiri. Memberi nasihat kepada teman dengan cara yang halus dan bijaksana. Selalu memaafkan kekeliruan dan kesalahan teman. Lebih-lebih kepada kawan setia, namanya manusia, ya tetaplah manusia. Pasti di sana dan di sini ada kekurangan, ada kesalahannya. Sedikit atau banyak pasti ada kesalahan, ada kekurangannya. Namanya juga manusia. Maka kita juga berlapang dada lebih-lebih kepada kawan setia, mudah memaafkan terhadap kekeliruan dan kesalahan teman. Selalu mendoakan baik kepada teman ketika dia masih hidup maupun sesudah mati. Kepada namanya kawan yang hakiki, bukan hanya memikirkan urusan dunia, tetapi juga memikirkan urusan akhirat teman. Bukan hanya secara zahir kita mengajak ikram kepada dia, tetapi secara batin kita juga sering mendoakan kebaikan untuk teman-teman kita. Tetap menjalin hubungan baik dengan keluarga teman meskipun temannya telah meninggal dunia. Mungkin kawan kita ada yang sudah meninggal dunia. Tanda bukti teman setia, kita jaga hubungan baik dengan anak-anaknya. Tidak memberi beban tanggung jawab kepada teman, bahkan semestinya dia berusaha meringankan beban berat atau tanggung jawab teman agar dia hidup senang.
menampakkan rasa senang ketika temannya sedang mendapatkan kesenangan, dan ikut bersedih hati apabila teman mengalami kesusahan. Menyamakan perasaan terhadap teman antara yang di dalam hati dan yang di luar. Jangan sampai kepada kawan setia zahirnya memuji tapi batinnya menghina. Jangan sampai secara zahir kepada kawan setia kita membela tapi sebenarnya memusuhi. Memberi salam terlebih dahulu kepada teman, berusaha meluaskan tempat duduk untuk temannya ketika dia masuk ke dalam majelis. Apabila tidak memungkinkan, maka hendaknya beranjak dari tempat duduknya dan mempersilahkan teman untuk duduk di tempatnya. Ini kepada teman setia yang memenuhi 5 syarat tadi, kita harus jaga betul. Jangan sampai dia lepas dari kita, karena mencari orang yang memenuhi 5 karakter tadi itu sangat-sangat sulit. Maka kalau sudah dapat, jangan sampai hilang. Maka kita jaga betul ikram kepada dia. Sampai di sini Imam Ghazali menyampaikan, kalau kita duduk di majelis, kawan kita datang terlambat, kita kasih tempat duduk. Andaikan nggak ada tempat duduk, kita ngalah, kita berdiri supaya teman kita duduk di tempat tersebut. Mengantarkan teman kita ketika dia berdiri hendak keluar dari rumahnya. Hendaknya dia diam ketika teman sedang berbicara dan tidak menimpali ucapan teman. Kesimpulannya adalah bahwa seseorang itu harus memperlakukan temannya dengan perlakuan yang menyenangkan, seperti dia ingin diperlakukan baik oleh orang lain. Barang siapa yang tidak bisa mencintai teman seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri, maka persahabatan orang seperti ini tidak tulus dan akan membawa bencana di dunia dan akhirat. Itulah tata cara atau kesopanan yang harus engkau perhatikan dalam memenuhi hak-hak persahabatan dengan orang-orang awam dan teman-teman dekat. Kata Imam Ghazali, itu tadi penjabaran-penjabaran. Kalau disimpulkan, ringkasnya adalah cintailah sesuatu untuk temanmu, sesuatu yang kamu cintai untuk diri sendiri. Ringkasnya, kita harus mencintai sesuatu untuk kawan kita sebagaimana kita cinta untuk diri kita sendiri. Kalau kita dalam persahabatan belum bisa mencintai teman, khususnya kawan setia, sebagaimana mencintai diri sendiri, ini nanti ujung-ujungnya kalau diterus-teruskan lama-lama menjadi permusuhan. Tata cara bergaul dengan kenalan. Kalau tadi bergaul dengan orang-orang yang kawan setia, khususnya yang memenuhi 5 syarat tadi. Sekarang ketika kita bergaul dengan orang yang pertama kali kenal atau baru beberapa kali berjumpa, bagaimana adabnya dalam menghadapi orang-orang kenalan ini? Engkau harus lebih hati-hati dengan orang-orang yang pertama kali jumpa, baru pertama kali ketemu. Harus hati-hati, harus benar-benar bisa menjaga kejelekan teman. Kalau teman dekat itu bukan persoalan sulit, tidak perlu ada curiga terhadapnya, sebab watak dan sifat sudah dikenal dengan jelas dan dia akan membantu. Adapun orang awam atau yang belum engkau kenal, tidaklah akan mengusik hatimu, mengganggumu atau merintangimu.
Tetapi orang-orang kenalan inilah yang sering membawa kejahatan, lebih-lebih kenalan yang menunjukkan persahabatan melalui kata-katanya, tetapi hakikatnya tak pernah diketahui. Oleh karena itu, janganlah engkau memperbanyak kenalan. Tetapi apabila engkau terpaksa memiliki kenalan, baik di sekolah, masjid atau kampus, kota atau pasar, maka engkau harus mengetahui tata cara menghadapi mereka. Tata caranya adalah kepada orang-orang yang kenalan-kenalan baru, janganlah engkau meremehkan atau menghina salah seorang dari mereka, sebab engkau belum tahu benar tentang dia, maka dia itu lebih baik dari, mungkin dialah itu lebih baik daripada. Kepada orang-orang yang baru kita kenal, jangan gara-gara penampilan atau sekilas pandang kita mudah meremehkan seseorang. Dijelaskan para alim ulama bahwa wali-wali Allah itu tersembunyi di kalangan hamba-hamba Allah. Ada orang-orang yang zahirnya tuh orang biasa, tapi kita tidak tahu ternyata di sisi Allah dia punya derajat yang tinggi. Kalau kita sampai meremehkan mereka, apalagi sampai tingkatan menghina, maka nanti kita bisa-bisa walat dapat murka dari Allah Ta'ala. Maka dulu ada kisah seorang santri datang kepada gurunya, "Syekh, ajarilah saya Ismullahil A'zam." Nama Allah dari Asmaul Husna itu ada salah satu asma Allah. Bila seseorang doa menggunakan doa itu, maka doa dia pasti dikabulkan Allah Ta'ala. Maka seorang santri minta kepada gurunya agar diberi Ismullahi Al-A'zam. Maka awalnya gurunya menolak. Setelah sang santri mendesak lagi dan lagi, gurunya pesan, "Sebelum saya kasih tahu kamu Ismullahi Al-A'zam, coba kamu pergi ke pasar. Apa yang kamu lihat di sana nanti sampaikan kepada saya." Setelah sampai di pasar, dia melihat ada seorang kuli yang sudah fisiknya lemah, gara-gara permasalahan sepele dipukul, disiksa oleh tuannya. Maka sang santri tadi hatinya geram, sudah emosi. Ini kalau saya punya Ismullah Al-Azam, saya doa supaya tuannya ini mati sekarat. Maka dia kembali kepada gurunya, "Dari kejadian yang kamu lihat di pasar, apa yang paling mengesan dalam hati?" Maka dia mengatakan, "Tadi saya melihat ada seorang kuli sudah lemah, masa gara-gara masalah sedikit saja oleh tuannya kok dipukul, disiksa begitu beratnya. Terus bagaimana kulinya? Ya dia diam saja, memang orangnya lemah." Gurunya tanya, "Kalau kamu punya Ismullah Al-A'zam, bagaimana sikap kamu?" "Oh, saya doa supaya tuannya dapat azab, dapat siksa seketika, dapat balasan di dunia ini sebelum di akhirat." Maka gurunya mengatakan, "Hai santriku, ketahuilah orang itulah, kuli yang lemah yang disiksa begitu berat itulah yang dulu pernah mengajari saya Ismullahil Al-A'zam. Ternyata si kuli tadi urusan wirid malah gurunya guru dia, gurunya guru lagi, lebih tinggi lagi." Dulu ada seorang wali Allah namanya Syekh Ibrahim Al-Adham, Ibnu Adham, seorang wali Allah masyhur dengan kewaliannya. Secara zahir kerjaannya tuh kadang menjadi tukang mencari kayu bakar, nanti dijual. Kadang-kadang jadi buruh tani, kadang-kadang bertani, ya seperti pekerjaan-pekerjaan rendahan. Tapi beliau ini di kalangan aulia masyhur dengan kewaliannya, masyhur dengan karomahnya. Tapi bagi orang yang nggak kenal beliau, tidak tahu kalau ini adalah seorang wali Allah yang tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Maka di sini Imam Ghazali ngasih nasihat kepada orang yang baru kita kenal.
Jangan mudah mengambil keputusan ini orang yang rendah derajatnya atau tinggi derajatnya. Karena kita baru pertama kali kenal, dengan penampilan zahir sekilas berjumpa sehari 2 kali, ini belum cukup untuk mengetahui ini seberapa derajat dia di sisi Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita keluar di daerah-daerah yang di situ mayoritas alim ulama, daerah-daerah pesantren. Daerah-daerah seperti itu kita juga perlu hati-hati. Kadang-kadang mereka ini orang-orang ahli ilmu, walaupun secara zahir amalan dan pakaiannya tidak sesuai dengan keilmuannya. Mungkin pakaiannya sekelas orang awam, tetapi ilmunya tinggi. Dan orang-orang seperti ini kadang-kadang kita juga perlu lebih hati-hati lagi. Janganlah engkau memandang besar atau mulia jika mereka memiliki kekayaan, sebab yang demikian ini akan membinasakan. Dunia ini sebenarnya kecil, tiada berarti dalam pandangan Allah. Begitu pula segala isinya. Dan ketika hatimu memandang besar pemilik harta kekayaan dunia, maka jatuhlah harga dirimu dalam pandangan Allah. Janganlah engkau mengorbankan agamamu hanya untuk sekedar mendapatkan sesuatu dari kekayaan. Sebab siapa saja yang membuat demikian, dia pasti semakin hina, tidak berharga di hadapan mereka, bahkan dia akan dipermainkan mereka. Di awal Imam Ghazali ngasih nasihat, jangan mudah meremehkan orang yang baru kita kenal. Kemudian yang kedua, dalam menilai derajat seseorang, jangan mengukur dengan pertimbangan harta dunia ataupun yang lainnya, dengan keduniaan. Kalau kita mengukur orang ini mulia dan tidak dengan dunia, maka sebenarnya kita ini juga orang yang hina di sisi Allah Ta'ala, menunjukkan kalau hati kita ini sebenarnya juga penuh dengan keagungan dunia, sehingga apa-apa diukur dengan dunia. Apabila mereka memusuhimu, maka janganlah engkau balas permusuhan mereka, sebab engkau tidak akan mampu menandingi mereka. Bahkan agamamu akan rusak sebab permusuhan itu, sehingga engkau menderita yang berkepanjangan dan sia-sia kerjamu. Mungkin kita keluar di suatu daerah, masyarakat memusuhi kita dalam usaha dakwah, jangan dibalas dengan keburukan. Tetapi ya ini orang yang baru pertama kali kenal, mungkin saja terjadi kesalahpahaman, itu sangat-sangat mungkin. Maka kalau kita ketemu orang-orang yang baru, kemudian tiba-tiba dia langsung memusuhi kita, kita jangan terbawa emosi kemudian juga ikut ganti-ganti memusuhi. Karena kalau kita balas dengan permusuhan, belum tentu sikap kita memusuhi mereka itu bisa menyelesaikan masalah, tetapi tambah memperbanyak masalah. Yang kedua, agama kita juga akan tambah rusak. Janganlah engkau merasa senang jika mereka memuliakan kepadamu, memuji-muji dan menampakkan kecintaan kepadamu. Sebab jika engkau meneliti hakikat semua itu, engkau pasti tidak mendapati lebih dari 1%. Dan jangan mengharapkan kebaikan mereka itu bisa lahir batin. Kalau orang pertama kali ketemu kemudian langsung memuliakan, ikromnya kuat, kita juga perlu hati-hati. Kalau ada yang memusuhi, kita tidak mudah terbawa emosi. Kalau ada orang baru kita kenal tiba-tiba begitu ikrom, begitu memuji, menyanjung, juga kita perlu waspada. Karena kita tidak tahu apakah dia ikrom dari lubuk hati atau ada udang di balik batu. Jadi berapa tahun yang lalu ada jamaah setahun keluar di India atau di Pakistan, di India kalau nggak salah. Orang nggak dikenal tiba-tiba ikrom, bantu. Ternyata seluruh jamaah semuanya pingsan, hartanya, barangnya hilang semuanya. Ya, zahirnya bagus pakaiannya, dikira wah ini Masya Allah karbon tempatan, tanggap datang langsung ikrom, Masya Allah.
ternyata di balik ikram ada niat yang buruk. Maka kepada siapapun, walaupun itu penampilan dohirnya bagus, kalau kita belum kenal betul harus hati-hati. Kadang-kadang kejadian beberapa tempat di Temboro atau sekitarnya yang menyewakan kendaraan, ini dilihat pakaiannya santri, pakainya kartun, pinjam sepeda motor, insya Allah ini amanah, dikasih saja. Ternyata preman yang berpakaian sebagai santri. Kita juga harus waspada. Kepada orang baru, kalau dia memusuhi, kita tidak terpancing untuk balas emosi. Begitu juga kalau dia ikram, kita juga perlu hati-hati waspada. Janganlah engkau heran apabila mereka, kenalan-kenalanmu itu, menjelekkan kau ketika engkau sedang tidak ada, dan jangan pula engkau marah kepadanya. Sebab kalau engkau mau menginsafi atau bersikap adil, engkau sendiri juga pernah berbuat seperti itu, baik kepada teman dekat, keluarga, bahkan kepada guru atau kedua orang tuamu sekalipun. Engkau telah pula berani memperkatakan orang-orang yang dekat dan telah berjasa besar kepada kamu di belakang mereka. Kalau ada orang baru di hadapan kita, kelihatannya ramah tamah, bagus. Ternyata setelah berpisah menjelek-jelekan kita. Bagaimana? Ya jangan terbawa emosi. Jangan terbawa emosi. Kita hibur hati kita. Ya wajarlah kalau dia seperti itu. Namanya juga kenalan baru, orang yang kita tidak tahu karakter belakangnya. Kita sendiri kalau kita mau berbuat adil, kita ini kadang-kadang kepada orang tua sendiri, keburukan orang tua kita kadang kita gunjing di belakang. Padahal itu orang tua sendiri, keluarga sendiri, masalah kekurangan kawan akrab kita, kekurangan orang tua ataupun kawan setia sendiri, kadang kita di belakang membicarakannya. Padahal ini kawan setia. Lalu kalau dia orang baru, ya lebih wajar lagi. Janganlah engkau mempunyai harapan atau keinginan mendapatkan kekayaan, jabatan atau bantuan kenalan. Sebab orang yang selalu ingin mendapatkan pemberian orang lain pasti akan kecewa, rugi dan menjadi orang yang hina. Kepada kawan yang baru dikenal, jangan mudah-mudah minta bantuan. Apabila engkau meminta kepada salah seorang kenalan sesuatu yang engkau butuhkan dan dia memenuhi, maka bersyukurlah kepada Allah dan ucapkan terima kasih kepadanya. Tetapi apabila dia tidak dapat memenuhi permintaanmu, maka janganlah engkau mencemoohnya dan jangan pula menceritakan kepada orang lain. Karena yang demikian itu akan menimbulkan permusuhan. Bersikaplah seperti sikap orang mukmin yang selalu memahami dan menerima alasan orang lain, dan janganlah seperti orang munafik yang selalu mencari kesalahan orang lain. Kemudian katakanlah dalam hati, dia tidak dapat memenuhi kebutuhan saya karena kemungkinan suatu hal yang tidak dapat dia elakkan yang tidak saya ketahui. Sikap orang iman selalu memaafkan, mudah memaafkan. Sikap orang munafik mencari-cari kesalahan. Maka Rasulullah SAW sendiri mencontohkan, khususnya cerita kisah yang masyhur dalam perang Tabuk. Ketika Rasulullah pulang pergi ke perang Tabuk, maka kata seorang sahabat, tidak ada yang tinggal di Madinah kecuali orang-orang munafik dan beberapa sahabat yang setia yang memang ada uzur. Ketika Rasulullah pulang dari perang Tabuk, kebanyakan orang-orang munafikin membuat alasan-alasan palsu, uzur-uzur yang palsu. Tapi bagaimana sikap Rasulullah? Apakah dicek jujur atau tidak? Tidak. Ya sudah, zahirnya kamu seperti ini, kamu ada alasan, ya sudah, saya terima. Mengenai kamu jujur dan tidak, itu hubungan kamu dengan Allah Ta'ala.
Kita ini dituntut menghukumi secara zahir. Adapun secara batin bagaimana, kita serahkan diri dia dan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Kalau dia berbohong, ya dosanya bukan dia dan kita, dia dan Allah Ta'ala. Kalau kita menerima alasan padahal dia bohong, ya kita tidak disalahkan. Lebih baik salah dalam memaafkan daripada salah dalam menghukum. Ada istilah, lebih baik keliru dalam memaafkan daripada keliru dalam memberi hukuman. Kalau orang seharusnya tidak dapat hukuman, kita hukum, ini keliru. Janganlah engkau memberi nasihat kepada seseorang dari para kenalanmu selama engkau belum melihat tanda-tanda bahwa mereka akan menerima nasihatmu. Kalau tidak, mereka tidak akan mendengarkan nasihatmu dan mereka akan memusuhimu. Maka dari para masyayikh kita dinasihati adab-adab dalam mutakalim. Ada kenalan, ta'aruf, kemudian ta'alluq, sambung hati, targhib, baru tasykih. Bukan langsung narghib, tidak. Kata nasihat dari masyayikh kita, adab mutakalim itu ya sambung hati, dikondisikan dulu supaya siap untuk menerima nasihat. Maka kalau dalam dakwah, orang yang di luar masjid ditaskil, diajak masuk ke dalam masjid supaya apa? Terkondisikan untuk betul-betul siap menerima nasihat dan ditaskil. Tapi kalau di luar, keadaan di toko, kemudian tarhibnya sampai setengah jam, nanti yang jadi bukan kebaikan, malah khawatir terjadi malah permusuhan. Apabila mereka melakukan suatu kesalahan dalam suatu persoalan, sedangkan mereka tidak mau belajar kepadamu, maka janganlah engkau menggurui mereka, sebab mereka akan mengambil ilmu darimu lalu memusuhimu. Kecuali jika kesalahan yang mereka lakukan itu suatu perbuatan maksiat yang tidak mereka sadari. Kalau memang demikian, maka katakanlah kepada mereka yang sebenarnya dengan cara yang halus. Jika mereka nampak menghargai nasihatmu, maka syukurlah kepada Allah. Apabila engkau melihat ketidaksenangan mereka terhadapmu, maka serahkanlah urusan mereka kepada Allah, lalu mintalah perlindungan kepadanya dari kejahatan mereka, dengan tanpa mencemooh mereka dan tidak berkata-kata kepada mereka dengan kata-kata, kamu tidak tahu siapa saya ini adalah si fulan, saya orang yang ahli dalam bidang ini dan itu. Sebab ucapan-ucapan seperti itu menunjukkan kebodohan dan mempunyai kesan menganggap bersih kepada diri sendiri. Sedangkan orang yang paling bodoh adalah orang yang menganggap dirinya bersih dan suka memuji-muji diri sendiri. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendorong mereka berbuat jahat kepadamu kecuali karena dosa atau kesalahan yang engkau lakukan sebelumnya, dan hal ini merupakan siksaan Allah atas dosa dan kesalahan yang telah kamu perbuat. Jadi kalau termasuk adab dalam menyampaikan nasihat, pertama dikondisikan dulu orang yang akan kita nasihati supaya betul-betul siap menerima nasihat. Khususnya lebih-lebih kepada orang yang tidak kenal dengan kita. Kalau ada orang nggak kenal dengan kita, kemudian permasalahan agama dia terjadi kekeliruan, dan dia menyadari kalau itu suatu kekeliruan, hanya saja dia tidak mau bertanya kita, jangan kita menggurui ngasih tahu yang betul seperti ini. Karena hal ini mungkin dia mengakibatkan dia tersinggung, menerima secara paksa, tetapi akibatnya adalah permusuhan,
bukan kasih sayang, tapi aslinya adalah permusuhan. Ada orang mungkin dia tata cara wudhu yang benar tidak tahu, tata cara wudhu yang benar nggak tahu. Dia pun menyadari bahwa wudhunya memang belum benar, tetapi dia tidak mau bertanya pada kita. Kemudian kita menyodorkan diri mengajari dia, Kang, ini loh cara wudhu yang benar, umpama. Sikap seperti ini, maka nanti yang walaupun dia mungkin terpaksa menerima, tetapi nanti setelah itu yang terjadi bukan kebaikan, tapi kerenggangan hubungan antara diri kita dan dia. Kecuali kalau ini suatu hal kemaksiatan yang harus segera ditangani, atau dia tidak sadar kalau ini suatu kekeliruan. Ada orang sholat di samping kita umpamanya, dia dalam sujudnya tidak pas, seharusnya jidatnya tidak ada terbuka, dia ditutup rapat sehingga tidak ada kulit yang menyentuh di tanah. Sujudnya tidak sah. Dia tidak sadar kalau sujud seperti ini tidak sah. Ya sudah, seharusnya kita kasih tahu kalau ini tidak sah. Kok dia menerima? Alhamdulillah. Kok dia tidak menerima, malah marah-marah, bagaimana? Ya sudah, kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Tugas kita hanyalah menasihati. Adapun dia menerima atau tidak, itu terserah Allah Ta'ala. Dengarkanlah ucapan-ucapan baik mereka dan abaikan ucapan mereka yang batil. Ceritakan kebaikan-kebaikan mereka dan jangan sekali-kali membicarakan kejelekan mereka. Demikian itulah tata cara atau kesopanan bergaul dengan para kenalan. Dan kalau kita mau melaksanakan petunjuk-petunjuk tersebut, insya Allah akan selamat dari kejahatan dan kejelekan mereka. Kemudian kami nasihatkan kepadamu pula, berhati-hatilah engkau dalam bergaul dengan para ahli hukum fikih pada masa sekarang, lebih-lebih yang sibuk dengan urusan khilafiyah dan terlibat dalam perdebatan dan polemik. Hindarilah mereka karena mereka selalu menantikan kehancuran akibat sifat hasud yang ada dalam hati mereka. Mereka itu cepat memvonis kamu dengan atas dugaan semata, dan ketika di belakangmu berusaha menjelekkan serta mencela kamu, lalu dengan teman-temannya mencari-cari kesalahanmu, sehingga mereka pada suatu saat dengan terang-terangan mencaci dan menjebloskan kamu untuk melampiaskan kemarahan dan kejengkelannya kepadamu. Pada saat itu mereka tidak mau menerima kesalahanmu dan tidak mau memaafkannya, tidak mau menutupi kekuranganmu. Mereka tidak akan melupakan kesalahanmu. Mereka sangat hasud kepadamu, baik karena perkara sepele atau besar. Bahkan mereka mendorong teman-temannya untuk memusuhimu, mengorbankan fitnah, menyebarkan fitnah dan berita-berita bohong. Apabila hati mereka sedang merasa lega kepadamu, maka lahirnya mereka tampak serba manis. Apabila mereka sedang marah kepadamu, maka hati mereka mendidih sedang garang daripada yang tampak. Jasad mereka dibungkus dengan pakaian yang bagus, tetapi hati mereka seperti serigala. Jadi hati-hati bergaul dengan orang yang zahirnya berilmu, tapi ilmunya itu hanya digunakan untuk perdebatan saja. Orang-orang yang zahirnya apa-apa ilmu, pendapat ulama seperti ini, yang dibahas ilmu saja, tetapi ilmu yang dia pelajari itu hanya untuk perdebatan. Orang-orang seperti ini kita perlu hati-hati, hindari bergaul dengan orang-orang seperti itu. Karena mereka ini mempelajari ilmu bukan untuk diamalkan atau mencari kedekatan diri kepada Allah, tapi sekedar untuk menang dalam debat. Nanti kalau mereka kalah, belum tentu menerima. Mereka nanti kalau kalah
dia ada dendam untuk balas dendam mengalahkan kita. Kalau kita kalah, mereka akan menginjak-injak kita. Ya, orang-orang yang seperti ini kita hindari. Kalau ngajak debat pun tidak perlu diladeni. Ada orang-orang itu wataknya itu memang sukanya itu mengajak debat. Nah, orang-orang seperti ini sudah kita hindari saja, nggak perlu bergaul dengan mereka. Mereka ngajak debat pun nggak usah diladeni. Apa yang kami sebutkan ini adalah suatu kenyataan yang nampak pada sebagian besar mereka, kecuali beberapa segelintir orang saja yang dijaga oleh Allah. Barang siapa yang bersahabat dengan orang-orang seperti itu pasti rugi dan menjadi hina. Begitulah keadaan sebagian besar orang-orang yang menampakkan persahabatan denganmu, yang ternyata perlu diwaspadai dan perlu hati-hati dengan cara menggunakan beberapa tata cara tertentu apabila hendak mendekati atau didekati mereka. Lalu bagaimana menghadapi orang yang terang-terangan memusuhi? Dari awal orang yang dekat dengan kita, kemudian kenalan biasa. Yang ketiga orang yang punya zahirnya ahli ilmu, tapi ilmu hanya untuk berdebat saja. Sekarang yang keempat, cara menghadapi sikap kita yang tepat ketika menghadapi orang-orang yang terus terang dalam memusuhi kita. Ja'far ibnu Ma'ruf dia berkata, wah fahdhar aduwaka marratan wahdhar sadiqaka alfa marrah fala rubba man qalaba as-sadiqu fakana a'rafu bil madarrati. Hati-hatilah engkau terhadap lawanmu sekali saja, dan hati-hatilah terhadap temanmu 1000 kali. Barangkali temanmu itu akan berubah menjadi musuhmu. Sudah tentu dia akan lebih tahu bagaimana cara menyakitimu. Kalau orang itu terus terang dalam memusuhi kita, itu malah ringan sebenarnya. Yang jadi masalah itu kalau seseorang itu zahirnya kawan setia, tapi sebenarnya adalah musuh bebuyutan. Tapi kalau orang itu zahirnya betul terus terangan memusuhi kita, jangan dianggap terlalu serius. Ini tidak terlalu berat. Yang lebih kita waspada itu orang-orang yang dekat dengan kita. Karena orang yang dekat dengan kita, walaupun zahirnya itu baik, kita tidak tahu apa sebenarnya isi hati dia. Aduwuka min sadiqika mustafadun fala takfiranna min as-sihat fa inna ad-dawa akthara ma tara fa inna ad-da akthara ma tarahu yakunu min at-ta'ami wasyarab. Musuh yang berasal dari teman itu perlu diwaspadai, dan janganlah engkau memperbanyak teman. Sesungguhnya penyakit yang sering engkau lihat itu kebanyakan dari makan dan minumanmu sendiri. Jadi penyakit yang paling berbahaya, paling banyak itu dari mana? Makanan dan minuman yang setiap hari pasti kita makan. Tapi kalau di luar makan dan minum itu sedikit. Maksud beliau, musuh yang dari kawan setia ini lebih berbahaya daripada musuh yang terus terangan dia adalah musuh kita. Maka innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Orang munafik itu nerakanya paling dalam. Kenapa? Di antaranya karena memang dia zahirnya itu mukmin, kawan setia, tetapi sebenarnya musuh yang sangat berbahaya. Jadilah engkau seperti apa yang dikatakan oleh Hilal al-A'la dalam syairnya, lamma afautu walam ahqid ala ahadin ahtu nafsi min hammal adawat. Ketika saya memaafkan seseorang dan tidak mendendam kepada siapapun, saya terasa telah menyelamatkan diri dari segala kesedihan dan permusuhan. Kalau ada orang menyakiti kita, kita maafkan dan kita tidak menyimpan rasa dendam, hidup kita nanti akan terasa nikmat. Tapi kalau ada orang memusuhi kita, kemudian kita tidak memaafkan, artinya dongkol di hati. Apalagi kita ada niat dendam untuk balas dendam, maka malam pun nanti nggak bisa tidur nyenyak.
inni uhayyi aduwi inda ru'yatihi bi adfa syara'ani bitahiyyati. Saya selalu memberi penghormatan kepada musuh ketika saya melihatnya. Dengan cara ini saya menolak kejahatan mereka. Kata Syekh Ibnu Ma'ruf, dia mengatakan musuh itu saya hadapi keburukan musuh dengan cara saya ikram dengan kebaikan. Untuk menolak kejahatan musuh, bukan saya balas dengan kejahatan, tetapi saya balas dengan kebaikan. Untuk menyelamatkan diri dari kejahatan musuh itu tidak harus dibalas dengan kejahatan. Api tidak harus dengan api bisa padam dengan air. Keburukan tidak perlu dibalas dengan keburukan. Untuk menghentikan keburukan bisa dibalas dengan kebaikan, keburukan juga akan bisa padam. Maka Nabi Musa alaihissalam, beliau dijaga Allah Ta'ala dari keburukan Fir'aun, bukan dengan beliau dikasih bala tentara, tidak. Ketika Nabi Musa masih kecil, beliau dijaga Allah Ta'ala dari keburukan Fir'aun dengan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati Fir'aun kepada Nabi Musa. Sehingga Fir'aun itu sebenarnya sudah ada firasat, inilah bayi laki-laki Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan saya. Dia sadar, ada firasat ke situ. Tetapi setiap kali melihat Nabi Musa, yang ada adalah kecintaan, sehingga tidak berani untuk, tidak enak hati kalau ingin menyakiti Nabi Musa. Sampai syaitan pun mengatakan, iblis mengatakan, sampai dia iblis pun ketika melihat Nabi Musa timbul rasa cinta sayang kepada Nabi Musa. Kenapa orang-orang itu kok musuhi kita, berani berbuat buruk pada kita? Karena dia tidak ada rasa sayang kepada kita. Kalau dia ada rasa sayang kepada kita, dia tidak akan berbuat buruk kepada kita. Nah, di antara cara supaya musuh itu timbul sayang, senang kepada kita bagaimana? Di antaranya keburukan dibalas dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu hamim. Kalau keburukan dibalas dengan kebaikan, maka yang dulu musuh akan menjadi kawan setia. Saya selalu menampakkan kegembiraan kepada orang yang hendak saya marahi. Dengan ini hati saya selalu penuh dengan kebahagiaan. Saya sebenarnya tidak bisa selamat dari kejahatan orang yang belum saya kenal. Maka bagaimana saya akan bisa selamat dari kejahatan orang yang telah saya cintai? Manusia itu sebenarnya penyakit, dan penyembuhnya adalah tidak melibatkan diri dalam urusan mereka. Tetapi menghindari mereka berarti memutus ukhuwah, hubungan sesama saudara. Karenanya yang terpenting adalah tidak mengganggu mereka. Pasti akan selamat dari gangguan mereka. Berusahalah engkau mencari keselamatan, kedamaian dan kerukunan. Bergaulah dengan orang-orang, tetapi bersabarlah menghadapi perangai mereka. Jadikanlah dirimu seperti tidak mendengar, bisu dan buta terhadap kesalahan mereka, agar kita bisa bergaul betah sesama manusia. Ya, kita harus sadar namanya manusia, ya manusia ada kekurangannya. Maka kita menjadi tuli, bisu, buta dari keburukan mereka. Nggak usah bahas keburukan mereka, nggak usah mendengarkan. Dan jadikanlah dirimu seperti apa yang dikatakan oleh seorang ahli filosof, jumpailah kawan dan lawan dengan muka yang manis berseri, tetapi bukan karena merendah dan takut. Berusahalah dengan tegas dan tegar,
tetapi bukan karena sombong. Lemah lembutlah terhadap mereka, bukan karena menghinakan diri. Berusahalah engkau sederhana dalam segala hal. Hendaklah engkau selalu sederhana dalam segala urusan, karena sederhana adalah jalan terbaik menuju kebahagiaan. Janganlah engkau tolidor atau gegabah, karena keduanya tindakan tercela. Janganlah engkau memandang hebat terhadap diri dengan banyak memandang ke kiri dan ke kanan, serta menoleh-noleh ke belakang ketika sedang berjalan. Dan jangan pula berhenti menjumpai mereka yang sedang berkenan di suatu tempat, kecuali jika engkau mempunyai kepentingan. Apabila engkau sedang duduk bersama orang banyak, maka janganlah engkau mengangkat kaki. Jangan pula menyilang jari-jari tangan, bermain-main, mengelus-elus jenggot atau cincin, membersihkan gigi dengan tusuk gigi, membersihkan hidung dengan jari telunjuk, dan sering meludah atau berdahak. Jangan suka menggeliat atau menguap ketika berada di hadapan orang banyak atau ketika sholat. Duduklah engkau dengan tenang, teratur dalam berbicara, mendengar ucapan orang yang sedang berbicara dengan tanpa menampakkan kekaguman yang berlebihan. Jangan meminta kepada orang yang sedang berbicara supaya mengulangi ucapannya. Janganlah engkau berbicara dengan hal-hal yang lucu, dan jangan pula berbicara yang isinya mengagumi anak, ucapan, karya tulis, atau hal-hal yang berkaitan dengan pribadi. Janganlah engkau bergaya dengan gaya seorang wanita. Laki-laki gaya seperti wanita, berdandan najis, tetapi jangan pula menggerumbel seperti hamba sahaya. Jangan berlebihan memakai celak dan minyak rambut. Tidak terlalu rapi seperti wanita, juga tidak terurus seperti orang yang hamba sahaya. Berhati-hatilah dalam bergaul dengan orang dan keluarga. Engkau jangan terbiasa menekan seseorang untuk memenuhi keperluan. Jangan mendorong siapapun untuk berbuat zalim. Adapun terhadap keluargamu, maka janganlah engkau memberitahu, baik kepada istri maupun anak-anak, lebih-lebih orang lain tentang jumlah atau nilai harta, uang yang sedang engkau miliki. Sebab apabila mereka mengetahui sedikit, mereka akan mengejakmu. Apabila uangmu sedikit, mereka mengejakmu. Apabila uangmu banyak, mereka tidak akan puas dengan pemberian. Bersikaplah tegas terhadap mereka tanpa kekerasan, dan bersikap ramah tetapi tegas. Janganlah engkau suka bersendagurau dengan para pembantumu, agar wibawamu tidak jatuh. Apabila engkau bertengkar, maka hendaklah engkau dapat mengendalikan diri, dan hati-hatilah dalam berbicara dan bertindak, supaya engkau tidak kelihatan bodoh dan gegabah dengan cara berpikir dulu sebelum melontarkan ucapan. Janganlah terlalu sering menuding-nuding. Jika kemarahanmu telah mereda, maka bicaralah dengan baik. Apabila engkau didekati oleh pejabat pemerintah, maka anggaplah bahwa dirimu sedang berada di ujung tombak, harus selalu waspada. Hindarilah berkawan dengan orang-orang yang dekat denganmu ketika engkau sehat dan banyak harta, dan akan meninggalkanmu jika engkau jatuh sakit atau miskin. Sebab orang seperti itu adalah musuhmu yang paling berbahaya. Soal harta jangan engkau jadikan lebih mulia atau lebih berharga daripada kehormatan. Penutup. Uraian ini kami kira cukup. Insyaallah sampai di sini. Alhamdulillah.
kita telah menyelesaikan kitab Hidayatul Hidayah. Semoga Allah Ta'ala berkahi belajar kita 1 tahun lebih ini. Semoga Allah Ta'ala memberi kita taufik untuk bisa mengamalkannya, mengajarkannya sampai anak cucu kita. Untuk kelanjutannya kitab apa masih dimusyawarahkan. Mungkin ada fikir-fikir yang lain nanti bisa disampaikan. Bisa tanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain, ada yang usul doa-doa masnunah yang ada dalil Quran hadisnya, tapi masih dimusyawarahkan apa nanti yang paling munasib, insyaallah. Semoga majlis menjadi barokah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.